Senyores, Johnny my. Bentar, kacamata gua ketinggalan. Jeng. Oke John, kita akan membahas Pajero Exit 2013 Limited. Kenapa dibilang limited? Karena bumper depannya itu ada kumisnya dikit John. Nah, tapi memang limited gue ini limitednya Euro House. Kenapa? Yang biasanya ada DRL di sini gue cabut karena DRL-nya itu udah mulai menguning karena usia John. Jadi sayang lah ya. Nah, tujuan gue membuat video ini adalah gue memperkenalkan si Euro House Custom. Euro House Custom itu apa? Nanti sekalian dijelasin sama partner gue si Andre. Apa aja yang udah diganti di sini, dan memang bengkel-bengkel yang membantu gue ini salah satunya adalah Lido Jaya Motor. Udah gitu Spotlight Philips. Udah gitu 3M Window Film Kalatin. Nih 3 bengkel ini kalian bisa cek. Ini yang membantu dan nanti dijelasin sama si Andre. Oke, lebih detailnya mobil ini sebenarnya Pajero ini boleh dibilang model yang cukup populer di Indonesia karena memang Pajero sendiri ini sudah menjadi mobil keluarga atau mobil tempur atau mungkin mobil gengsi di kalangan Indonesia. Tidak dipungkiri sendiri, kita lihat ya orang Indonesia ini kalau beli Pajero itu biasanya ada 3. Ada yang beli karena gengsi, ada yang beli karena kebutuhan, ada yang beli untuk kuda. Jadi ya tergantung kalian menjadi manusia yang mana. Tapi apapun manusia yang saya sebutkan di atas, semoga semuanya bersyukur ketika sudah memiliki 3 berlian Pajero Sport ini. Oke, karena Pajero Sport ini sebenarnya mobil yang boleh dibilang perawatannya mudah, harga jual kembalinya gampang, bahan bakarnya juga irit, dan termasuk banyak orang yang menjalankan mobil ini masih dengan menggunakan bahan bakar biosolar John. Karena biosolar sendiri itu harganya relatif masih murah, namun memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin memakai bahan bakar biosolar untuk mobil ini. Bisa-bisa saja ketika kita ingin memiliki bahan bakar biosolar karena memang hanya perawatannya aja yang harus diperhatikan, seperti contohnya EGR cleaning, filter solarnya harus sering-sering diganti, dan juga mungkin kita harus lebih ekstra hati-hati dengan penggunaan oli. Oli sendiri ada banyak variannya, kalian tinggal baca aja atau mungkin masuk ke komunitas Pajero Sport yang ada di Indonesia. Banyak, dan gue memang nggak tahu ya persis namanya apa. Tapi yang jelas kalau komunitas itu lebih solid karena mereka itu sudah melakukan research and development untuk mobil mereka masing-masing. Nah, apa aja yang udah dimodif mobil ini nanti juga dijelasin sama si Andre. Nih kalian nonton dulu. Plak. Halo, perkenalkan gue Andre dari Euro House Custom. Salah satu bagian dari Euro House juga nih. Kali ini kita kedatangan mobil Pajero Exit Limited yang kita rubah lumayan banyak nih. Yang pertama kita lakuin adalah ini nih. Pas datang ke kita, pertama lampunya udah burem John. Kita bersihin, kita kasih stiker warna kuning biar lebih cakep ya. Dan juga bohlam-bohlamnya semua kita ganti pakai Philips 5800 Kelvin atas bawah. Jadi semuanya udah warnanya udah cakep ya, udah sama ya. Terus bagian grill nih yang kelihatan. Grill kita lakuin di LED chrome, tapi tetap kita sisain chrome-nya bagian luar biar tetap manis ya, biar warnanya nggak monoton banget. Berikutnya bagian bawahnya nih kita kasih stiker warna hitam biar lebih manis juga dilihatnya. Berikutnya ada wiper nih. Wiper kita ganti pakai Michelin karena pas kemarin datang wipernya udah lumayan jelek ya. Jadi kita ganti dua-duanya. Depan belakang juga kita ganti. Samping yang pertama mungkin kelihatan talang air ya. Talang airnya kita udah ganti flat biar lebih manis aja dilihatnya. Terus berikutnya bagian footstepnya. Datang ke tempat kita warnanya silver, kita cat semua warna hitam. Oke, lanjut ke bagian belakang nih. Bagian belakangnya lampunya juga kita ganti, kita stikerin aja nih sebenarnya. Kita stikerin pakai warna kuning biar lebih manis aja ya kita lihatnya ya. Oh iya, dan terakhir nih mobil ini kita semua udah full peredam. Jadi dari bagian bagasi, pintu kanan, pintu kiri, plafon sampai karpet dasar semua udah kita redam. Jadi kita udah maksimalin banget biar pasti suaranya juga keredam yang dari luar. Tapi kita juga mempertimbangkan biar bobotnya nggak terlalu berat. Oke, lanjut ke sektor mesin nih. Mesin kita nggak gitu banyak perubahan ya. Yang penting biar enak aja dipakai harian. Kita kemarin sempat kirim mobil ke bengkel buat di EGR cleaning sama di tune up, sama ganti-ganti oli aja biar makin nyaman dipakai harian ya. Terus downpipe berikutnya. Downpipe juga kita ganti, kita pakai custom. Yang pasti torsinya lebih enak, John. Oke, kita jalan sekarang ya. Enak ya, Beh, kabinnya kayaknya senyap gitu ya. Nah, ini juga kaca film kita udah ganti full semua pakai 3M. Juga enak ya, lebih gelap ya. Jadi kalau panas dari luar nggak gitu masuk ke dalam. Sama paling kalau dari interior nih yang kita ganti lampu-lampu nih. Lampu-lampu semua kita udah ganti nih. Semua kita pakai warm white, pakai Philips
Dari depan, tengah, belakang semua kita udah ganti nih. Berikutnya mungkin kita tes tenaganya ya Om ya. Oke, kita coba tenaganya nih sekarang nih. Tenaganya, wih, enak ya. Ngisinya agak di atas baru ngisi dia. Belakang juga ngebul Om. Jambakannya sih lumayan ya. Enak banget ya, sama belakangnya juga. Tapi mesti pakai dengan bijak ya, biar mobilnya asapnya tahu-tahu diri aja kita. Karena asapnya lumayan ngebul nih mobilnya. Oke, jadi kita lihat di bagian dalam nih. Nah, yang membedakan antara Pajero Exit dengan Pajero Dakar itu yang udah pasti interior. Interiornya itu nggak bohong, kalau misalkan Pajero Exit itu warnanya beige. Tetapi tidak memungkiri gini, gue lebih suka untuk di dalam mobil Pajero Exit dibanding Pajero Dakar bukan karena mobilnya. Karena gue mempunyai klaustrofobia di mana gue nggak suka yang atapnya terlalu pendek. Karena di Pajero Dakar itu atapnya agak sedikit pendek karena dia ada sunroof. Jadi ya boleh dibilang ini salah satu keunggulan dari Exit itu dia tidak ada sunroof. Tetapi perlu diingat dan ditekankan, hampir 90% orang membeli Pajero Dakar karena adanya sunroof gitu kan. Kalau gue lebih senang begini karena gue bisa memasang peredam di atasnya sehingga kabinnya akan terasa lebih senyap. Nah, tadi udah dijelasin Andre juga nih lampunya gue pakai Philips. Kenapa gue nggak pakai yang lain? Karena memang dimensi di sininya ini kan kecil. Jadi kalau kita pakai yang lebih gede itu agak susah dan juga agak keterangan. Kalau gue sih sukanya begini aja karena memang warna interior beige gini nih kalau gue tutup akan terasa lebih warm dengan lampu yang pas-pas aja sinerginya John. Terus gue pasangin lagi lampu Philips warm white di kaki. Ini kalau kalian lihat di sini di kaki kiri dan kaki kanan sehingga ini menambah kesan homey aja sih. Jadi boleh dibilang seperti itu ya. Nah, ini kita sambil starter dulu. Sorry. Oke, ya. Kilometernya pas di angka 60.000. Nah, yang gue suka itu MID di Exit ini tuh bener-bener kelihatannya masih secara, walaupun dia bukan Pajero asli, dia Pajero Sport ya, ini masih terkesan Pajero sekali. Yang tadinya di sini kalau Dakar itu udah ada head unit, menurut gue sih, selera gue nggak suka ada head unit di sebelah sini. Jadi ya udah begini aja. Nah, dia ada outside temperatur, ada latitude, ada kompas di sini, elevationnya juga kelihatan. Yang menurut gue ini sangat kepake sekali kalau kita jalan-jalan jauh tuh. Kita bisa tahu kita punya range, kita punya ininya, barometernya, ini ada tanggal di sini, ini ada kompas, lampu dan suhu di luar. Walaupun suhunya kayaknya sedikit agak ngaco nih. Oke, nah untuk output audionya sendiri dia memang tidak ada Bluetooth, tetapi kita bisa akalin di sini ada lubang aux ya. Nah, di lubang aux ini kita bisa rubah. Jadi kabel aux-nya Pajero itu berbeda dengan kabel aux model yang lain. Biasanya jacknya tuh dari male ke male. Yang ini modelnya dua kabel putih dan merah menjadi kabel male. Jadi kalian harus agak sedikit diantisipasi. Nah, kekurangannya Exit lagi. Oh, tapi ini udah 2013, sorry. Jadi ini bukan menjadi kekurangan. Biasanya AC-nya double blowernya ada di samping. Sekarang AC-nya udah ada di sebelah sini nih. Nah, ini kalau kita lihat tuh dari tadi aja ya Om, gue nyalain ya. Nih. Ini down, up. Nah, ini kita lihat ini off di sini. Jadi boleh dibilang Exit ini mobil yang boleh jadi salah satu pilihan kalian ketika kita bergerak di angka 200 jutaan. Kalian ingin mencari mobil yang irit dan juga modelnya nggak ketinggalan ya Pajero Sport Exit inilah ya. Jadi modifnya tipis-tipis aja. Gue nggak terlalu suka yang modif terlalu banyak stiker, terlalu banyak lampu. Karena gue yang penting mobil ini estetikanya terjadi seperti inilah. Wih, gue baru inget tengahnya ada lampu juga Om tuh. Ini kalau nggak salah tengahnya itu Veston, ininya T10, ini T10 kemarin beli sama si Bobby. Ininya Veston kalau gua nggak salah. Nah, perlu ditekankan selera itu tidak bisa dibeli. Jadi kalian harus menghargai ketika orang memodifikasi gaya apapun. Kalian harus gini, kalau kalian tidak suka, jangan menunjukkan kalau kalian tidak suka. Hanya saja misalkan mereka bertanya atau menurut kalian gimana mobil gue? Nah, mungkin kita bilang, kalau menurut gue sih mungkin velgnya harus begini ya, mungkin ininya harus seperti ini ya, karena itu adalah hak mereka. Kalau mereka tidak bertanya kepada kita, kita jangan pernah mengomentari apa yang terjadi di mobil mereka. Contohnya kayak Om Dimas, ya velg dia beda sedikit gitu kan, dia depan belakang maunya beda, ya sudah, ya kan biarin saja. Kayak kemarin dia gunting rambut, dibilang segini udah bagus. Nah sekarang dia lebih ganteng, dia baru sadar rambut dia beginiin ganteng, bener gak?
Terkadang orang itu tidak sadar ketika mereka dibilangin orang itu auban, tapi ketika mereka sudah merasakan di diri dia sendiri, mereka baru sadar, oh iya, kenapa gua nggak dari dulu aja ya dengerin si ini ya, gitu, ya kan? Oke, nah sebenarnya ini rival beratnya si Fortuner, bukan rival lah. Yang membuat orang tuh suka bingung beli Pajero apa beli Fortuner. Yuk kita keluar yuk, udah mulai panas nih. Oke. Nah, sembari gue nungguin pasang sepatu, ini kalian lihat lampu ininya juga gue ganti dengan lampu LED aftermarket. Kalau yang ini bukan pakai Philips nih. Terus kalau kalian lihat di bagian samping, ini yang paling menarik dan sangat eye catching banget buat mobil ini. Selain warna dia ini abu-abu ya, membuat mobil ini jarang ada di jalanan. Peleknya sendiri gue cat repaint custom warna gunmetal. Gunmetalnya sendiri ini custom dari si Lido Jaya Motor, si Kelvin teman baik gue. Karena kebetulan memang mobil ini pas gue cat gunmetal, gue sekalian bersihin air cleaning dan juga ganti oli di Lido Jaya Motor. Jadi ya boleh dibilang semuanya udah rapi lah, lengkap. Karena di Lido itu kita bisa one stop service. Kita mau sekalian ganti oli, sekalian mau repaint juga bisa di sana. Atau mungkin sekalian kadang-kadang beresin yang di sol-sol juga bisa. Terus gini, ini juga lumayan krusial. Nih kalau kalian lihat. Nah, footstep ini aslinya itu sebenarnya warnanya silver. Ini gue bikin begini biar kelihatan. Kok gue megangnya jadi kayak erotis gitu ya? Enggak. Sorry. Jadi ini gue cat warnanya hitam doff. Kenapa gue nggak stiker? Karena di sini rentan biasanya sering kecabut. Nah, di bagian-bagian sini kan suka nyelap air nih. Nah, makanya jadi gue cat aja. Nah, ya kan? Nah, berbeda dari mobil-mobil sebelumnya yang biasanya gue modifikasi itu gue black room. Ini nggak gue black room, jadi hanya sedikit saja yang gue stiker. Perhatikan baik-baik ya John. Nih tuh ininya gue stiker John. Jadi ininya memang gak gue stiker semua karena gue berasa akan mati tampangnya. Jadi biarin begini aja. Dan gue gue kemarin salah sih. Gue jadi beli grill Dakar 2015 ternyata beda. Di sebelah sininya itu ada coak sehingga grillnya itu langsung masuk begini. Jadi mungkin yang harus gue rubah adalah Dakar pre-facelift yang modelnya itu kayak honeycomb atau sarang lebah. Jadi kalau boleh dibilang kayak gitu, cuman gue merasa kayaknya nggak cocok masuk dengan body kit limited ini. Jadi udahlah gue giniin aja juga udah manis kok. Oke, apa rumusnya? Ininya gue pakai stiker smoke, dalamnya udah gue biarin aja abu-abu. Paling gue semir-semir dikit aja biar kelihatannya lebih deep. Oke, nah di bagian lampunya sendiri ini kalau kalian lihat agak sedikit berbeda dan kelihatannya lebih USDM. Om Ridwan tolong nyalain lampunya boleh? Thank you Om Ridwan. Nah, lampu kecilnya ini kita pakai T10 dari white, terus lampu gedenya kita pakai dari si Om Bobby Spotlight Philips. Dan ini jujur John, dia itu penjual yang paling bawel. Kenapa? Katanya kalau nggak ngepas sedikit tuh lampunya nggak fokus, jadi harus pas pasangnya. Sampai dia kasih gue video, kasih gue penjelasan. Hebat sih John, hebat. Gue akuin lo pedagang yang ulung John. Jadi pas. Nah, sinarnya itu dengan proyektor seperti ini membuat mobil ini tuh lampunya itu daya sorotnya itu jauh. Dan kalau kalian lihat di bagian sini, fog lampnya juga udah gue ganti yang sewarna. Nah, tuh ya kan, jadi cakep John. Udah deh, pas deh. Ini juga cuman modal gini. Kalian lihat tutorial banyak sekali di YouTube ya. Kalian bongkar aja lampunya, dibongkar, udah gitu dikasih stiker dalamnya, sehingga membuat mobil ini tampilannya lebih USDM John. Mantap kan John? Udah sesimpel ini aja John. Cat velg, remap, downpipe, rapi-rapin ornamen-ornamennya, udah mobil lo kesannya itu gini loh. Jadi mobil lo ini nggak kalah pamor sama Pajero baru atau mungkin Fortuner baru ketika parkir. Karena apa? Kunci dari segala mobil rapi itu adalah kebersihan dan juga estetikanya pas. Karena nggak selalu kita ganti velg itu mobil ini jadi lebih bagus, nggak selalu juga kita ganti lampu mobilnya jadi lebih bagus. Karena gini, biasanya itu orang itu memang ya boleh dibilang selera itu kan nggak bisa dibeli. Tapi kadang-kadang kita lihat banyak orang yang pakai, berarti itu diterima dengan kalayak ramai. Seperti itulah ya kurang lebihnya ya. Oke, berakhir dengan harga John. Berapa harga mobil ini? Harga mobil ini gue lego di harga 200 jutaan. Kalian bisa telepon Henry aja atau telepon gue. Terus kalau kalian mempunyai unit yang sama seperti ini dan ingin melakukan modifikasi, siapkan aja dana di atas 10 juta, gue akan beresin mobil lo seperti ini John. Kenapa di atas 10 juta? Nih, soundproofnya aja udah banyak. Sampai kolong, udah gitu anti karatnya. Belum lagi kalau lo mau nambah prosesor, nambah apa kan gue bisa atur buat lo. Karena apa? Mobil itu sudah menjadi kebutuhan bagi kita semua yang sudah mempunyai mobil. Karena kalau mobil yang gak nyaman, bawaannya juga kita moodnya jadi nggak enak. Jadi kan mobil itu harus bener-bener fit. Udah gitu gini.
ketika kita punya mobil yang bagus, yang enak, salah satunya adalah apa? Keluarga kita naik nyaman. Terus kita ketemu teman-teman, kita nggak malu-maluin, bisa jadi bahan omongan. Yang ketiga, membuat mood kita lebih enak kalau misalkan audionya enak, suaranya nggak bising, itu kan membuat ya happy lah, ya kan? Contoh, misalkan kita lagi hujan, lampunya nggak enak, aduh, bete, udah gitu membahayakan kita juga, ya kan? Nah, ya itulah John, makanya John. Oke, jadi usahakan mobil kalian tampil seperti mobilnya Johnny my friend. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga balik lagi seperti di awal video gue bilang, bersyukurlah dengan mobil atau kendaraan apapun yang kalian miliki sekarang. Mungkin sekarang kalian hanya bisa memiliki mobil A, tapi mungkin Tuhan akan menyiapkan mobil kalian yang B atau mungkin yang lebih bagus lagi. Atau mungkin seperti ini siklusnya. Misalkan kalian naik mobil yang harganya segini, tiba-tiba kalian punya kebutuhan, kalian mobilnya jadi segini. Jangan pernah berkecil hati John, karena Tuhan akan menyiapkan lagi mobil yang di atasnya yang ini. Segini. Tapi kalian lagi disiapkan dulu mentalnya dari sini untuk ke sini John. Biar apa? Biar nggak mental lagi dari sini ke sini. Analoginya seperti itu John. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.